Halo semuanya. Oh, Oke, jadi kita hari ini tuh bakalan ada sesi diskusi kelompok ya guys. Jadi kita tuh lagi prepare tugas mata kuliah perpajakan yang topiknya tuh PPH pasal 23. Jadi daripada kita pusing kan kayak baca-baca gitu kan materi tapi kita nggak paham kan. Jadi makanya kita lebih enaknya lagi kita diskusi bareng-bareng kayak gini biar masuk ke logikanya gitu. Maka jadi kita langsung aja ke diskusinya. Cekidat. Nah, biar startnya enak nih, PPH 23 itu sebenarnya simpel. Karena PPH 23 itu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah. Kata kuncinya itu di si pemotongnya, yaitu pihak yang membayar penghasilannya itu. Gitu. sebentar guys. Nih, gue kadang suka bingung ya. Kan ada PPH 21 sama PPH 23. Iya. Nah, kapan sih kita gunain PPH 21? Kapan kita gunain PPH 23? Nah, biar yang temen-temen yang nonton juga nggak bingung nih. Gimana tuh? Gampang nih. Jadi caranya itu kita lihat subjeknya ada nih. Misalkan yang menerima uangnya itu orang pribadi, nah itu otomatis masuknya ke PPH pasal 21. Tapi kalau yang menerima uangnya itu badan usaha, nah itu baru masuknya ke PPH 23. Jadi contohnya nih, misalkan kita nyewa alat berat nih di PT Konstruksi Rizky gitu kan. Nah itu fix kita masuknya ke PPH pasal 23. Ya gitu. Berarti jadi intinya tuh kalau misalkan kayak usaha-usaha ke badan itu berarti ke PPH pasal 23 ya. Tapi kalau ke pribadi itu ke PPH 21. Oke guys, gitu. Oke guys, jadi tadi segmen pertama kita udah bahas tentang apa sih itu PPH pasal 23. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu adalah tarif dan NPWP. Jadi langsung aja ke pembahasan tarif dan NPWP-nya. Bicara soal tarif nih, di PPH pasal 23 itu punya dua kelompok tarif, yaitu di tarif 15% sama 2%. Nah, kalau 15% tuh buat apa ya? Kalau 15% ini buat dividen, royalti, bunga, sama hadiah. Nah, kalau yang 2% ya? Kalau 2% itu buat jasa teknik, manajemen, konsultasi, sama konstruksi kayak gitu. Oh, gitu saya paham. Sebentar. Itu yang 2% itu dikaliin apa sih? Nilai total invoice atau gimana ya? Nah, ini sering banget sih jadi jebakan pas waktu kita ujian. Jadi tarif itu kan dikali dengan jumlah bruto ya, atau DPP, dasar pengenaan pajak. Masalahnya di invoice kan ada PPN ya, jadi kita tuh harus pastiin dulu nih yang kita potong itu nilai sebelum PPN. Jadi kalau kita ambil nilai dari include PPN, otomatis itu pajaknya kebesaran sih. Terus ada lagi nih satu yang penting, yaitu NPWP-nya punya apa enggak. Misalnya kalau si vendornya nggak punya NPWP, itu tarifnya naik jadi 100%. Jadi banget ya? Iya, tarif yang 2% itu tuh naik jadi 4%. Jadi itu kadang yang bikin admin keuangan pusing sih, soalnya kadang ada beberapa vendor yang nggak ngasih NPWP-nya. Nah, itu tuh bener banget sih ya. Jadi kayak makanya di bagian administrasi tuh kayak harus kayak lebih tegas gitu. Jadi biar kayak kalau misalkan tanpa NPWP kan yang rugi kan vendornya sendiri kan, karena kan mereka kan nerima duitnya jadi lebih kayak sedikit gitu kan. Oke guys, tadi kan segmen pertama nih kita udah bahas apa sih PPH pasal 23. Nah, selanjutnya tuh yang tadi segmen kedua kita tuh udah bahas tentang Tarif dan NPWP. Nah, sekarang nih kita bakalan bahas contoh soalnya dari PPH pasal 23 itu. Oke, biar nggak pada bingung, coba kasih gue satu skenario. Anggaplah kita sebuah perusahaan nih.
Nah, kita pakai jasa konsultan pajak nih di bulan ini. Ya, anggap aja biayanya itu 10 juta. Oke, biayanya berarti 10 juta ya. Nah, gimana tuh cara untuk ngitungnya? Gampang. Jadi kan jasa konsultan kan masuknya ke kategori jasa lain ya. Nah, gimana tarifnya kan hanya 2%. Jadi 2% itu dikali dengan nilainya tadi kan 10 juta. Otomatis hasilnya 200.000. Oke. Nah, 200.000 itu masuk ke PPh pasal 23 yang harus kita potong dari pembayaran jasa konsultan tadi. Berarti kita nih bayar ke jasa konsultannya cuma 9.800.000 ya? Betul. Karena kan yang 200 ini harus kita setorin ke kas negara atas nama vendor tersebut. Oh ya, setahu gue ya, jangan lupa kalau misalkan abis setor itu kasih bukti potongnya. Jadi kayak wajib nerbitin bukti potong gitu. Karena kan bukti potong itu kan penting ya buat vendornya kan, buat kredit pajak, SPT tahun. SPT tahunannya, iya benar-benar. Kalau misalkan nggak dikasih kan pasti kan vendornya marah-marah dong, iya nggak sih? Oh, gitu ya alurnya. Iya. Jadi kita sebagai pemotong fungsinya itu kayak ya ibaratnya kayak tangan panjang negara lah ya, buat mungut pajak ya. Iya. Iya benar banget, benar banget. Oh, oke. Udah. Nah, oke guys, jadi pembahasan yang selanjutnya itu kita bakalan bahas digitalisasi e-Bukot. Jadi sekarang tuh semuanya udah pakai digitalisasi ya kan. Nah, jadi kita tuh udah pakai namanya e-Bukot, bukti potong digital gitu kan. Kita tuh jadi nggak perlu lagi pakai bukti fisik manual kayak kertas gitu kan, terus kita bikin manual, itu udah nggak perlu lagi. Sekarang tuh kayak semuanya tuh pakai aplikasi. Nama aplikasinya tuh DJP Online. Nah, DJP Online itu apa sih? Jadi DJP Online itu singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Oh, nah itu guys, DJP Online tuh. Nah, jadi kita nih tinggal input aja nih invoice generatnya, bukti potongnya, habis itu udah deh beres. Iya, tapi harus ingat deadline juga. Soalnya kalau setor itu maksimal di tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, sedangkan kalau lapor SPT-nya di tanggal 20. Jangan sampai telat karena pasti ada sanksi administrasinya sih. Oh gitu. Oke guys, jadi kayaknya pembahasan kita nih udah masuk ke poin-poin yang krusial ya. Jadi pertama kita udah bahas definisi PPh pasal 23 ya kan. Terus juga kita udah bahas apa tadi? Tarif ya kan, tarif sama NPWP-nya. Terus kita juga udah bahas perbedaannya PPh 1 sama 23. Terus kita tadi juga udah bahas tentang administrasi kan, administrasi NPWP, terus pelaporan di e-Bukot kan. Nah, jadi semoga teman-teman yang nonton lebih paham tentang apa sih PPh pasal 23 itu dan apa aja PPh pasal 23. Betul banget teman-teman. Karena PPh 23 ini pasti sering banget nih digunain di dunia kerja nanti. Setuju. Jadi kemungkinan pembahasan kita kali ini cukup sampai situ saja ya guys. Semoga pembahasan kali ini berguna buat kalian juga. Kemungkinan sampai sini aja ya. Bye-bye. Guys, bisa. Bye-bye. Makasih semuanya. Terakhirnya Nisa.